makan. Jadi kalau ada pengantin sepupu besok, 3 anak tak dibawa ke pengantin, ambil semua piring yang besar baru banyak nasinya, tidak bisa makan, duduk 3 piring baru makan, barakah, barakah, barakah. Ibu, kelihatannya sepele tapi ternyata di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Bantimurung. Demikian pula hadir di tengah-tengah kita ada Pak Sekcam serta seluruh pejabat struktural Kecamatan Bantimurung. Wabil khusus Pak Lurah Kelurahan Kalakbiran. Begitu pula hadir Pak Lurah di masanya. Alhamdulillah. Hadir pula di tengah-tengah kita Ketua LPMK beserta seluruh anggota. Hadir pula di tengah-tengah kita, mohon maaf, Bapak Dan Ramil ataukah yang mewakili. Demikian pula Pak Lurah, Pak Desa sekecamatan Bantimurung yang hadir. Demikian pula Ketua Karang Taruna beserta dengan anggota. Juga baru hadir sahabat kita, saudara kita Pak Camat Kecamatan Simbang yang alhamdulillah dulu pernah meniti karir di kantor lurah ini, serta Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh hadirin hadirat. Mohon maaf jika Ustaz Ansar tidak bisa menyebut satu persatu. Yang pasti kita hadir semua di tempat ini karena insya Allah kita semua bersaudara dan kita semua saling sayang, menyayangi, cinta mencintai satu sama lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada 2 peristiwa yang kebetulan terjadinya di bulan yang sama. Kejadian yang tidak akan pernah dilupakan sejarah sampai kiamat tiba. Terjadi dalam rangkaian sejarah itu di bulan Zulhijjah. Peristiwa yang pertama adalah seorang ayah yang tercatat dalam Al-Quran pernah diberikan perintah oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Itu semua kita sudah tahu siapa namanya, Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail alaihi salam. Peristiwa yang tak kalah luar biasa adalah seorang pemuda miskin, tidak dikenal, tidak pernah juga bertemu dengan Nabi. Tapi Nabi pernah berwasiat kepada sahabat-sahabat terbaiknya. Kata Nabi kepada sahabat-sahabat yang terbaik, dia berkata, "Wahai Umar bin Khattab, nanti kalau engkau bertemu dengan pemuda itu, mintalah supaya pemuda tersebut mengangkat kedua tangannya, mendoakan engkau supaya diampuni dosa-dosamu oleh Allah." Berkata Umar bin Khattab, "Ya Nabi ya Rasul, siapa memang itu manusia luar biasa itu ya Nabi ya Rasul?" Maka berkata Utsman bin Affan, "Apakah dia pernah bertemu denganmu ya Nabi ya Rasul?" Kata Nabi, "Allah tidak menakdirkan pemuda miskin itu bertemu denganku, tapi Allah sudah memberikan berita kepadaku bahwa apapun doanya itu pemuda pasti dikabulkan oleh Allah." Maka akhirnya berkata Sayyidina Ali, "Alangkah mulianya pemuda itu ya Nabi."
Bolehkah saya tahu namanya Nabi supaya besok saya bisa cari setelah engkau meninggalkan kami semua? Maka berkatalah Nabi, namanya Uwais Al-Qarni. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni sehingga Nabi menyebutkan dan membanggakan namanya? Amalannya tidak susah, amalannya gampang, tapi susah kita ikuti. Apa itu? Dia merawat ibunya puluhan tahun tanpa marah sedikit pun, dan dia menggendong ibunya dari Palestina berjalan kaki kurang lebih 1.500 kilometer, menggendong seorang ibu yang sudah tua renta melaksanakan haji. Kebetulan peristiwanya semua terjadi di bulan Zulhijjah. Kalau boleh saya tanya ibu-ibu dulu, Bu, kira-kira ada di sini ibu-ibu yang bisa merawat orang tuanya tidak pernah koro-koroan sedikit? Ada. Jujur maki, jadi dusta di antara kita. Ada. Dan begitu pula kalau ditanya bapak-bapak di tempat ini, ada kira-kira yang sanggup mengorbankan anaknya seandainya Allah perintahkan supaya anak itu nanti dikorbankan? Tanpa dijawab, saya yakin tak satu pun di antara kita yang mampu melakukan semua itu. Tapi Nabi Ibrahim mampu melakukan karena bukan semata-mata keinginannya, tapi karena keinginan anak yang salehnya. Uwais Al-Qarni mampu melakukan itu karena tidak lepas dari doa ibunya, sehingga mereka, baik Nabi Ibrahim, baik ibunya Uwais Al-Qarni, punya anak yang saleh dan saleha yang patut kita contoh. Boleh ditanya lagi? Kalau boleh ditanya dan jujur jawab Bapak Ibu, di dunia ini sebenarnya harta yang mana yang paling berharga? Apakah uang yang banyak? Apakah rumah yang mewah? Apakah pangkat dan jabatan? Ataukah anak yang saleh dan saleta, Ibu, Bapak? Tolong dijawab, Ibu. Mana lebih berharga, uang banyak dibandingkan anak yang saleh dan saleha? Ataukah kira-kira begini pertanyaannya? Dah kasih ke Allah banyak rezeki, tapi 3 anak tun Allah titipkan, ketiga anak tak mapan rasu-rasu. Dibandingkan yang kedua, Allah tidak kasih ke banyak harta, tapi nak kasih ke Allah anak yang saleh dan saleha 3 orang. Kira-kira yang mana kita mau pilih Bapak Ibu? Ya, kalau Bapak yang mana dipilih Bapak? Ternyata tidak ada manusia normal yang ingin memilih banyak harta tapi 3 anak. Dek naluk mangkalinga ada. Apa gunanya banyak harta tak pak? Kalau anak pertama tak dari 3 itu laitoi na pegaukan. Anak kedua tak mapan rasu-rasu topa. Anak ketiga tak di topa na mangkalinga ada. Elo diaga duit tak maega na pakoi rodo. Betul tidak? Tapi yang paling bagus adalah punya ki anak yang saleh, punya ki anak yang berkah, punya ki anak yang elok mangkalinga. Itu sebenarnya yang kita cari di dunia ini. Pangkat dan jabatan itu sementara, karena ada waktunya kita akan pensiun. Harta juga sementara, karena ada waktunya kita akan tinggalkan. Rumah mewah juga itu sifatnya sementara. Buktinya setelah meninggal tidak dikubur di dalam rumah emas tak lebih-lebih. Halo. Itu mas tak bu, kalau mati siapa yang pakai? Halo, jujur ke dulu, yang pakai nanti mas tak, kalau mati siapa yang pakai? Kusukaan jawabannya. Yang pakai adalah istri kedua anak apa? Kenapa Ustaz tahu? Makotos ya. Semua laki-laki sama aja semua niatnya. Cuma liwat nama-nama minta na di bainena. Termasuk pacama. Tapi tidak ji cama Bantimurun dengan cama Simban, tidak ji. Muncul pertanyaan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan karunia anak yang saleh dan saleha? Ternyata jawabannya ada di dalam Al-Quran. Kenapa ibundanya Uwais Al-Qarni punya anak yang sangat berbakti, mampu menggendong ayah berjalan kaki kurang lebih 2 bulan untuk melaksanakan haji? Ternyata amalannya adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Boleh saya bacakan satu kali supaya barakahna ditarimai.
Kalaupun sudah dihafal, alhamdulillah. Saya baca satu kali doanya. Rabbi habli minas sholihin. Bisa kita ulangi sama-sama? Rabbi habli, sambung ki, minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami Allah anak-anak yang saleh dan salehah. Terimalah doa kami Allah, kabulkan keinginan dan harapan ini Allah, karena anak yang saleh itulah permata yang tidak akan pernah tergantikan di dunia dan di alam kubur kami nanti. Insya Allah. Selain doa Nabi Ibrahim, ternyata Allah ajarkan doa satu dalam Al-Quran. Doanya Nabi Zakaria. Siapa yang mengamalkan doa Nabi Ibrahim dan mengamalkan doa Nabi Zakaria, insya Allah tenanglah itu kita mencari rezeki di dunia ini. Dek, natu dipusingi gang, insya Allah. Apa doanya Nabi Zakaria untuk melengkapi doa Nabi Ibrahim? Saya bacakan kembali satu kali dalam Al-Quran doanya. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Pak Camat baca setelah salat subuh bersama dengan istri. Pak Lurah baca setelah salat subuh bersama dengan istri. Anak-anak insyaAllah tenanglah. Biarkan dia pergi mencari rezekinya. Biarkan dia sekolah. Biarkan dia bergaul. Tapi Allah yang akan jagakan ki anak-anak ta. Berkat doanya Nabi Zakaria dan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu tadi doa. Orang tua dulu kita bukan hanya doa, tapi syarat. Kenapa orang tua dulu kita yang umumnya tidak tamat SMP, terlalu hebat itu orang tua tak dulu waktu di zaman-zaman tahun 70, apalagi 60, apalagi 50 yang bisa tamat SD. Kira-kira betul tidak Pak Imam? Semua tokoh masyarakatku yang hadir di tempat ini, ingat maki waktu kecil orang tua tak dulu. Upa tu nak temui SMP, jangankan SMP, SD lagi nama upa. Ustaz Ansar atau matuana ditugasin atau SD. Ia narwatu na temme SD di Mangai. Ada kata-katanya berkata, nak lo kemana yang masih sekolah di nak? Lo kana di Mangkoso ya masih sekolah. Saya tahu bahwa orang tua dulu mau sekolah, tapi dek gagal kasih maka. Jangankan sekolah Ustaz, anu dan re lagi nama watang. Termasuk tomat-tomat mana tuh pada mana itu nasibnya tomat-tomat sama ji. Orang tua dulu kita memang tidak tamat SD, tidak tamat SMA, apalagi namanya kuliah. Tapi mage dita hebat namanya tomat-tomat mendidik anak-anaknya. Kenapa anak-anak patuh sekali dibandingkan anak-anak sekarang? Mungkin sudah sarjana, mungkin bahkan titelnya sudah banyak, tapi kurang makiade itu loka di tomat-tomatna. Itu yang saya dapatkan hasil ini penelitiannya. Pertanyaannya kalau saya tanya ibu-ibu, betul tidak? Halo Pak. Coba bapak-bapak, ibu-ibu jujur. Anak-anak sekarang tinggi sekolahnya. Titelnya banyak sekali. Tapi makiade itu loh kadi tematuanna. Dibandingkan ini waktu tak bicu. Dia itu nak pada wita makukan anak tak. Yang saya mau tanyakan, betul tidak? Semua orang berkata betul. Apa salahnya? Apa rahasianya? Ternyata tidak ada yang salah. Tapi rahasia ini mulai hilang. Selain rahasia yang pertama adalah doa, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim dan ibunya Uwais Al-Qarni. Bagaimana doanya Nabi Zakaria. Maka yang kedua adalah syarat yang dilakukan tatuata sudah mulai ditinggalkan oleh kita dalam mendidik anak-anak ta. Syarat itu saya akan bahas sedikit. Tapi sebelum dibahas, ibu-ibu yang paling ingat waktu kecil. Waktu kita kecil ibu, kalau kita lari-lari pada saat tamunya bapak, ada tamunya ibu, kita ditegur tidak ataukah hanya dengan kode? Ditegur tidak ataukah hanya dengan kode? Ingat maki waktu kecil? Yang saya ingat dulu Pak, waktu kecil ki, kalau kita ada tamunya bapak lari-lari ki, maka umumnya orang tua tidak berkata ansar, jamarukana. Umumnya orang tua tidak berkata demikian, tapi umumnya orang tua mapakomihe. Dia lihat anak-anaknya dulu lari. Saya yakin Pak Camat juga ingat waktu kecil.
Dia dilihat dulu sama orang tua tak lari-lari, dibiarkan lari-lari. Tapi begitu duduk maki, dan pada saat duduk nakode maki mata bapak tak. Kalau bukan matanya nakode napa tutup atau anjing napa pendre. Kadang tangannya nak kasih begini sedikit di mulutnya. Tiba-tiba waktu itu kita langsung duduk terdiam. Kita tahu bahwa dimarahi sekalipun tidak ada suara dari mulut orang tua tak. Tapi coba beden bu, praktekkan begitu sebentar kalau ada tamu tak. Lari-lari tamu tak baru kode mi dengan mata tak begini he. Kira-kira mon senang. Paling nak jawab ke anak, kenapa mata tak bapak? Ternyata jawabannya, rahasianya engkau disara ede. Tidak apa-apa saya sampaikan. Mau kiamalkan silakan. Tidak mau kiamalkan, yang penting saya sudah sampaikan. Sarakna tomatuai mage nama kalinga ada anak-anak emak ada anak-anak ede nama tandre sekolah tomatuai. Tapi anak sangat patuh bahkan sangat mendengar. Tinggal pada amalan yang pertama. Ada pada makanan yang selalu dimakan anak-anak. Kalau ada sisanya, orang tua tak dulu pernah bilang, kalau ada sisanya anak tak, maka jangan pernah dibuang sisa makanannya anak tak. Tapi ibu yang baik, bapak yang baik, andai makan itu sisa makanannya anak tak. Pada saat dimakan itu sisa makanan, berniatlah dengan niat kurang lebih seperti ini. Ya Allah, ku makan sisa makanannya anakku, maniaka barak kuan retoi barakana. Ku makan juga berkahnya anakku, nanti jerih payahnya, kerja kerasnya pada saat dia sudah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira yang saya ucapkan salah atau benar yang dilakukan orang tua? Salah atau benar? Ternyata orang tua tak lakukan itu semua. Orang tua tak dulu memang tidak tahu cara makan. Dia tidak mampu cara makan kepada anaknya bahwa itulah barakah. Siapa orang tua yang makan sisa makanannya anaknya dari kecil, maka demi Allah, insya Allah barakahnya. Tidak ada anak yang ingin kurang ajar pergi di orang tua. Anak tidak akan pernah ingin mau maaf. Anak tidak akan pernah elok mapariare lokarita matuanna. Karena tidak sedikit anak-anak hari ini jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi. Tapi kalau lewat di depan orang tuanya, jangankan melihat muka orang tuanya, jangankan permisi di depan orang tuanya, lewat di depan orang tua pun dia seperti orang yang tidak menghargai orang tuanya. Tetapi giliran di kantor, belum turun bosnya dari mobil, dia sudah tundukkan badan karena menganggap itu adalah bosnya. Padahal tidak bisa sukses seandainya bukan karena kedua orang tua tak. Mau maaf, mengingatkan saja. Padahal yang jadi camat, yang jadi sekcam, yang jadi Pak Babinsa, yang jadi Pak Danramil, yang jadi imam, yang jadi lurah, yang jadi desa, dan semua yang hadir di tempat ini. Kira-kira sukses kita gara-gara bosta atau gara-gara orang tua tak? Coba dijawab dulu. Apakah karena doanya orang tua tak atau karena bosta? Doanya orang tua tak. Di mana digerakkan hatinya pimpinan tak sehingga terbuka rezeki tak yang banyak. Itulah amalan yang pertama. Makanya mulai hari ini kalau ada sisa makanannya anak tak, jangan dibuang, makan. Jadi kalau ada pengantin sepupu besok, 3 anak tak dibawa ke pengantin, ambil semua piring yang besar baru banyak nasinya, tidak bisa nak makan, duduk 3 piring baru makan. Barakah, barakah, barakah. Ibu, kelihatannya sepele tapi ternyata di situ barakahnya. Saya bu di Mangkoso, waktu pertama kali mondok di Mangkoso, ada senior saya Ustaz Sudirman, gurunya mi anakku kemarin. Kami di Mangkoso pertama kali di Mangkoso melihat Gurutta Mbok Dalle almarhum. Gurutta itu disiapkan makanan nasi 1 piring besar, dan setelah Gurutta ambil sedikit, Gurutta berkata, semua murid-muridku, santri-santriku, makanlah semua tak sedikit tak nasi ini. Insyaallah barakat tu loka didik matu nak malopokina.
Yang jadi dosen, dia jadi dosen, tinggi ilmunya, tinggi titelnya, tapi tidak durhaka loka di tomatoanna. Yang jadi pejabat di kantor, menjadi pejabat paling tinggi, paling hebat jabatannya, tapi tidak pernah mau kurang ajar kepada orang tuanya. Yang jadi apa di mana dia bekerja, alhamdulillah berkat nasi gurita itulah berberkah kepada murid-muridnya. Itulah keberkahan dari nasi yang selalu dimakan. Kalau orang tua mulai hari ini, insya Allah jangan pernah dibuang sisa makanan anaknya. Alhamdulillah. Cukup berapa waktu? Tambah? Tambah Pak Camat? Sedikit lagi. Tambah. Kita buka makna samudra acene kita puranya PKP itu kepada orang yang mau menikah. Itu biasanya, tapi ini kan umum sebenarnya. Yang kedua, kenapa anak-anak patuh sekali di zaman dulu dibandingkan dengan zaman kita? Tidak kurang ilmunya anak-anak zaman sekarang dibandingkan ilmu tidak ada apa-apanya. Ternyata barakahnya ada pada air minumnya orang tua tak. Bu, ingat di waktu kecil, siapa yang mengamalkan ini, maka anaknya besok menjadi pejabat, anaknya besok menjadi orang kaya. Tidak ada anak yang ingin meleperu pergi di orang tuanya. Tahu meleperu Pak Ibu? Karena tidak sedikit anak meleperu kepada orang tuanya. Kalau makanan enak dia tidak ingat orang tuanya, tapi giliran ada susana baru ingat orang tuanya. Ada begitu di? Ada begitu? Kalau lagi enak nak lupa orang tuanya, tapi ada masalah nak baru ingat orang tuanya. Ada kira-kira begitu? Tidak ada di sini, sana aja. Apa amalan orang tua? Kenapa anak-anaknya bisa tidak pernah lupa dengan orang tua, sehingga kalau mau makan enak dia tidak bisa makan sebelum ingat orang tuanya? Jawabannya sebenarnya ada pada air gelas yang kita minum waktu kecil. Apa yang dilakukan bapak? Ingat waktu kecil Ki, bapak itu gelasnya satu, tidak bisa dipakai anak-anaknya. Dan umumnya gelas bapak ada penutupnya. Yang saya cerita waktu kecil betul tidak? Ada itu gelasnya bapak yang ada penutupnya khusus, tidak boleh diminum anak-anaknya. Ternyata rahasianya bapak waktu kecil gelas itu diminum. Boleh mak guru di guruna diajarkan, jangan pernah dihabisi minuman tak itu. Tiupkanlah salawat minuman itu, sisa yang sudah diminum baru kasih minum tak sedikit-sedikitnya anak tak. Maka kalau ini diamalkan, itulah yang membuat anak tidak akan pernah bisa makan enak kalau tidak nak ingat orang tuanya. Saya yakin di antara bapak dan ibu ada yang begitu. Tidak bisa makan sebelum nak ingat orang tuanya. Bahkan karena nak ingat orang tuanya, nak telepon hidup sama tuana, maka dah ummi sudah makan. Sekedar ingin dengarkan suara, karena tidak bisa nyenyak makanan enak masuk di mulut sebelum diingat orang tua. Itulah amalannya. Air minum, minumkan sebagian kepada anak ta. Maka dek tu nelok kurang ajar timunna anak elok karita matuai. Jadi pejabat mulutnya sopan kepada orang tuanya. Jadi orang kaya mulutnya sopan kepada orang tuanya. Karena berkah air minum yang diminumkan dari kecil anak ta. Dua, amalan ataukah syarat mitudu, bukan doa, tapi syarat nalakukan tamatuai. Mesti saya tambahi? Masih mau ditambah yang? Baik, saya tambahkan sedikit lagi karena waktu juga saya lihat. Yang ketiga, syaratnya tamatuai mage nama kiada manang ada anak-anak ede. Kenapa anak begitu patuh kepada orang tuanya? Ada pada tangannya orang tua Pak Ibu. Tabe di sini. Jangan lupa ini Bu, jangan lupakan. Mau pergi sekolah, mau pergi di masjid, mau pergi belajar, nak jangan dulu pergi kuliah nak, cium dulu tangannya bapak tak nak, cium dulu tangannya ibu tak nak. Ada di sini. Berkata sahabat, ya Nabi ya Rasul, dengan apa Allah mengabulkan doa kedua orang tua? Jawabannya, dengan doa ketika tangan diangkat menghadap kepada Allah, maka pasti Allah akan terima doanya orang tua dengan diangkatnya kedua tangan itu. Agato siro jala baraka. Nase guruta mbok dalle untuk di mangkoso. Muridku yang mau dapat ilmu dari guru-gurunya.
anak-anak yang ingin mendapatkan keberkahan orang tuanya, maka jangan pernah engkau lepaskan mencium tangannya gurumu. Jadi orang tua yang selalu dari kecil mengajarkan anaknya mencium tangan, maka insya Allah akan mudah semua itu rezekinya besok hari. Malomu itu dalek nama sempo dalek. Nah kenapa? Karena keberkahan anak sebenarnya ada pada kedua tangannya pada saat dicium oleh anaknya. Jangan ki salah Pak. Jangan dipikir karena cerdas ki bisa ki jadi apa di dunia ini. Jangan salah Pak, bukan karena cerdas ki mudah semua urusan tak di dunia ini, bukan itu. Tapi karena ciuman dan doa orang tua ta, kenapa bisa ki semua dapatkan jabatan hari ini. Jadi jangan pernah lupakan mencium tangannya, tangan tak anak-anak tak, supaya terbuka rezeki dan mudah urusannya nanti. Kalau kita buka tangan, kalau suami tak bu pedagang, bu, narekongka kohe lakai na pedagang. Kalau suami tak pedagang, mau ki mudah rezekinya di pasar suami tak, mau ki mudah jualannya suami tak, maka cium tangannya suami. Kalau suami tak pegawai, mau ki mudah karirnya rezekinya di kantor, maka cium juga tangannya. Cium tangannya. Halo, halo, cium tangannya. Termasuk kalau mau lagi pemilihan kepala desa dan mau lagi opo, cium tangannya suami. Mudah-mudahan mudah rezekinya. Ustaz, kenapa mesti tangannya suami dicium sebelum pergi cari rezeki? Karena memang malaikat yang doakan dimudahkan rezekinya suami mencari rezeki kalau dicium tangannya oleh istri. Apalagi kalau istrinya cium tangan suami dengan mesra. Bagaimana kira-kira mesranya ciuman tangan istri? Ya dicium dengan ada sedikit bunyinya. Kira-kira tak begini bunyinya. Ulala. Pak kepala desa Tanite, sana bawa mujarita beneta. Baruga. Saya bawa mujarinna beneta. Karena ton jemaah aku dia yang cium tangannya jarinya istrinya. Maka dapat urane aga ya. Cium tangannya suami tabu sebelum pergi kantor, cium tangannya suami tabu sebelum pergi insyaallah cari rezeki, pasti mudah rezekinya. Ustaz Ansar tadi sebelum pergi tongak di kantor, uminya juga pergi tong di tempat kerja. Sagas begini tanganku, ibu mau dapat rezeki hari ini banyak. Nah bilang mau dong, dicium lagi. Maka malam sebentar banyak rezekinya. Untuk anak-anak yang mau menikah juga saya sampaikan, ibu-ibu, ini juga amalan syarat yahe. Biasa ku pawang itu anak kuelo boting dalam nasab pernikahan. Tak apa-apa ditambahkan sedikit. Kepada perempuan yang saya tanyakan, anakku yang perempuan, kalau mau tangan suamimu tidak akan pernah kasar sampai engkau meninggal. Kulangi sekali lagi. Kalau mau tangan suamimu tidak pernah kasar sampai engkau meninggal. Kasar dalam artian tidak akan pernah memukul. Maka sebenarnya nang ngajaraki kita matuai riolo, bau jarina lakaiye. Tidak ada tangan suami yang ingin kasar kepada istri kalau dari pengantin baru selalu dicium tangannya itu suami. Baraka ya tuh. Sarak ya tuh. Jadi nak ungkat tu makun rai cedek dilepasi dilakainna. Oh, dampeng ah. Mohon maaf. Mungkin waktunya boti paru dek matona bawi atau ketuna di foto. Nah bau nih, sistem ada di foto dek nana lo na bola kainna. Maka amalkan itu, pasti berubah. Mungkin suatu waktu tangan suami akan kasar, tapi karena pernah dicium dan selalu dicium dari pengantin baru, maka Allah yang tahankan tangan itu untuk sampai di badannya perempuan. Mohon maaf Pak Ibu. Tidak sedikit ibu-ibu yang curhat. Ini untuk kita sama-sama laki-laki. Rajin sekali salat suaminya di masjid. La ilaha illallah. Rajin sekali berjamaah di masjid. Tapi kalau dengan istri sedikit-sedikit dikasari istrinya. Itu curhatan dari banyak jemaah. Tapi tidak ada di sini. Sana aja. Tidak. Halo. Tidak di sini tuh. Sana aja. Di sini semua laki-laki insya Allah penyayang dan sayang kepada istrinya. Buktinya sebentar kalau pulang nak buka semua dompetnya, nak kasih semua istrinya. Ulala. Yang terakhir, barakah yang terakhir. Karena waktu sudah cukup, sekiranya ada anak-anak yang memang tidak terbuka hatinya, mapan rasul-rasul mupa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup tausiah ini dengan nasihat dari Pak Presiden kita yang sudah meninggal dunia.
B.J. Habibie. Tolong nasihat ini untuk saya dan kita semua renungkan bersama. Kata Habibie kepada kita semua, bahwa kalau urusan suksesnya anak-anak, maka mungkin tidak ada orang yang bisa kalahkan suksesnya saya. Punya anak-anak yang cerdas sekali, punya anak-anak yang sangat hebat. Kalau urusan pangkat jabatan, susah-susah didapat jabatannya anakku. Dia orang hebat semua. Bukan di Indonesia dia hebat, di luar negeri dia hebat. Urusan kekayaan mungkin susah-susah dapat kekayaan seperti semua anak-anakku. Tapi kata Habibie yang menohok perasaan kita orang tua, apa katanya? Tapi ternyata kebahagiaan orang tua sebenarnya bukan pada harta dan jabatan anak-anak, tapi kebahagiaannya orang tua adalah ketika dari kecil diajarkan ilmu agama, mereka semua menjadi anak yang saleh dan saleha. Jabatan ini semua sebenarnya rai manem itu. Ada waktunya kita akan pensiun, dan pada saat pensiun dek nagaga elok to menghargai ki. Nariko tania naro aga naro kebahagiaan. Anak yang saleh, anak yang saleh, anak yang saleh lah yang akan menjadi kebahagiaan kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa disampaikan. Saya sudah sampaikan ilmunya. Allah dan nabinya sudah saksikan. Elolo tak mani, elo kita terima ditarimai, elo kita tutup ita colita barakana sudah sampai. Mari kita tutup tausiah ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman. Di tempat ini Allah kami bermunajat. Bapak Lurah Kelurahan Kalakbiran memohon keberkahan untuk Engkau turunkan kepada daerahnya ya Allah secara khusus, dan daerah kami Indonesia secara umum ya Allah. Jadikan kami semua orang tua yang beruntung ya Allah. Bukan beruntung karena hanya pangkat dan jabatan yang Engkau titipkan, tapi alangkah beruntungnya kami sekiranya anak-anak yang Engkau titipkan semuanya adalah anak-anak yang saleh dan saleha, sebagaimana Engkau titipkan kepada Nabi Ibrahim anak yang bernama Ismail. Demikian pula seorang ibu yang sangat beruntung yang punya anak yang bernama Wais Al-Qarni ya Allah. Jadikan anak-anakku seperti mereka semua ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.